mountains and the sea. Your river runs with love for me, and I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth. Oh, I will daily lift my hands, for I will always sing of when your love came down. I could sing of your love forever. 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 Over the mountains and the sea, your river runs with love for me, and I will open up my heart to let the healer set me free. I'm so happy to be in your truth, and I will daily lift my hands, for I will always sing of when your love came down. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing, oh, I could sing of this love forever. I could sing of your 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 love forevermore. Forevermore, no turning back. Nggak bisa? Balik ya. On. Ya, oke. Well, shalom. Welcome to Komsel Online CYC dengan tema melawan lupa. Yuk, on cam yuk. Aku kayak kurang nih, apa namanya? Kurang merasakan nih. Keep on fire-nya mana? On fire, bro. Kita berjumpa cuma sekali seminggu, guys. Ya, kenapa kok? Shalom Kak Obaya. Shalom Kak Leo. Halo Kak Sylvia. Halo Kak Sylvia. Shalom. Oke. Yang aku sebut ini tuh my favorite, my special friends. Kak Obaya ini sebagai apa ya? Speaker kah?
dia namanya nggak, dia WL dari komunitas sebelah. Kak Leo wakilnya, dia speaker guys. Doain kami 3 tahun depan wisuda. Ya dong. Nah, yuk on cam yuk. Kak Julius, Kak iyalah, olah, Kak Olah. Kak Loren, Kak Bibi, Bunda Permata, on cam yuk. On cam yuk. Oke. Balik dulu. Dan bisa kali ya, kita mulai ya. Ya, sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Sambilan kita nunggu-nunggu teman-teman kita juga yang lainnya. Mari kita bersatu dalam doa. Allah bertata di kerajaan surga yang Engkau sangat baik, luar biasa baik Bapak. Pada hari ini kami kembali lagi mengucap syukur karena Engkau sudah memperlancarkan kegiatan kami di awal pagi hari, siang hari, hingga malam ini Bapak. Dan Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan kami untuk selalu melayani-Mu, untuk selalu beribadah bersama-Mu Bapak. Tuhan, lancarkanlah ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhir, agar menjadi yang baik untuk kami dan menjadi harum yang untuk-Mu Tuhan. Inilah doa anak-Mu dalam Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita kembalikan ke WL. Oke, baik. Shalom semuanya. Sebelumnya suara saya terdengar. Bagi teman-teman yang mendengar suara saya, boleh kasih reaction jempolnya, atau reaction love-nya, atau reaction yang lain gitu. Nggak apa-apa. Teman-teman yang mendengar suara saya, ya nggak apa-apa kalau nggak bisa buka kamera, nggak apa-apa. Tapi kasih reaction-nya dong, teman-teman. Memberitahukan bahwa kalian ada di situ gitu ya. Wah, oke, Kak Permata, Kak Febe, yang lain. Oke, Kak Lala, oke. Yang lainnya. Oke, mantap, luar biasa teman-teman semuanya terdengar dengan jelas ya teman-teman. Hari ini thank you banget buat sesi yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menjadi worship leader kembali. Karena beberapa minggu yang lalu juga saya pernah juga jadi worship leader di sesi. Tapi puji Tuhan kalau pada hari ini kita sama-sama ada, itu semuanya karena kemurahan Tuhan, amin. Kita pada hari ini ada, itu semua berkat karunia Allah dalam kehidupan kita yang selalu menyertai kita. Setiap kehidupan kita pasti kita mempunyai sebuah masalah. Dalam setiap kehidupan kita pasti mempunyai tantangan. Dalam setiap kehidupan kita pasti ada di mana kita ada di dalam titik yang terendah. Kadang dalam kehidupan kita juga kita ada di dalam titik yang tertinggi. Tapi ketika kita berada di titik tertinggi, kita kadang lupa akan adanya Tuhan. Kita kadang lupa akan adanya penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ketika kita mengalami di titik terendah, di mana kita tidak bisa apa-apa, ketika kita mengalami beban terlalu berat, kita baru cari Tuhan. Tuhan, kok Tuhan gini sih? Tuhan kok gini sih? Itu yang menjadi permasalahan dalam kehidupan kita semua. Oke, baik, sekali lagi saya katakan shalom semuanya. Boleh ramaikan chatnya ya. Shalom gitu. Kalau bisa on cam kita boleh ramaikan chatnya gitu. Shalom semuanya ya. Shalom itu berarti damai sejahtera untuk kita semua. Saya percaya semuanya ada di sini, semuanya itu karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Shalom semuanya. Oke, baik, mari kita akan berdoa sebelum kita mulai. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam kerajaan surga Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kau yang telah memberikan kami hidup, Kau yang telah memberikan kami sukacita, Kau yang telah memberikan nyawa kami, Tuhan, dalam kehidupan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah Immanuel yang selalu menyertai kehidupan kita Tuhan. Apapun kami Tuhan, permasalahan kami dalam kehidupan kami Tuhan, kami masuk ke Zoom meeting ini Tuhan dengan beban yang berat, dengan pikiran yang beban yang berat Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami ada di Zoom meeting ini Tuhan, semuanya
Tuhan bakal singkapkan Tuhan. Kami percaya Tuhan mempunyai rencana yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu Bapak dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Kita akan nyanyikan lagu hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Sama-sama katakan di dalam Tuhan, di dalam Tuhan bersuka, bersuka. Di dalam Tuhan, kita nyanyi dari awal. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Mari kita sama-sama katakan hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Sama-sama katakan bersuka, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, selamai bersuka, bersuka citalah. Sama-sama katakan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Akhirnya dari awal hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Mari sama-sama katakan hari ini, hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Sama-sama katakan di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Sama-sama katakan bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah.
Tuhan, amin. Haleluya. Ada 12.000 pasukan Tuhan yang hadir di sini, saya yakin dan percaya semuanya berkat karena kemurahan Tuhan. Teman-teman ada di sini itu karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Kita sama-sama untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, untuk memasuki perundungan firman Tuhan pada hari ini. Kita yakin dan percaya hanya Tuhan yang mampu membebaskan Tuhan beban-beban yang membelenggu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sadar Tuhan, semua tidak dapat kami miliki Tuhan, tapi semua karena anugerah Engkau Tuhan, Engkau ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sabda semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Dengan sungguh sama-sama katakan, ku sadar tak semua Tuhan, ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Mari sama-sama katakan, walau tak dapat melihat, yes Lord, semua rencanamu Tuhan, haleluya, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, sama-sama katakan, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat melihat. Mari sama-sama katakan, semua rencanamu Tuhan. Yes Lord, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, Yesus, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu.
dimanapun kita berada. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau yang terbaik dalam kehidupan kami. Kau sungguh baik Yesus, Kau sangat baik. Kami yakin Kau yang selalu menolong, Kau yang selalu memberikan kami kekuatan Tuhan. Kau segalanya dalam kehidupan kami, Kau segalanya dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau segalanya dalam kehidupan kami, Kau segalanya Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, mari kita sama-sama katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Mari sama-sama katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, mari kita sama-sama katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami telah Tuhan memuji dan menyembah Engkau Tuhan pada hari ini Bapak. Kami tidak mau Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan, kami munafik Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan kami sujud bersyukur Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kami sujud Tuhan di hadapan Engkau Tuhan. Bersungkur Bapa di kaki-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, penyembahan kami, pujian kami Tuhan, bisa menjadi Tuhan wangi-wangian yang harum Tuhan di hadapan-Mu. Karena ketika kami menyembah Engkau Tuhan, kami ingin memuliakan nama Engkau Tuhan. Bukan karena instrumen yang ada, bukan karena suara yang ada Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau melihat hati kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan via Zoom meeting ini Tuhan, hati kami yang Kau lihat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari ini Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau berkati hamba-Mu Tuhan Leo Bapa, yang akan memberkati kita semua Tuhan lewat sharing firman Tuhan Bapa. Kiranya apa yang keluar Tuhan dari mulut hamba-Mu ini Tuhan, semuanya berasal dari Engkau Bapa. Semuanya berasal dari Roh Kudus-Mu Tuhan. Bukan karena kuat dan hebat Leo Tuhan, tapi sembunyikan Leo Tuhan di belakang salib-Mu Bapa. Agar apa yang keluar dari mulut Leo Tuhan, semuanya berasal dari Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk menerangkan firman Tuhan. Kita sama-sama katakan amin. Saya serahkan kepada Leo. Shalom. Sebelumnya apakah suara saya terdengar teman-teman?
Oke, aman ya suaranya ya. Oke, baik. Eh, Sebelumnya juga thank you buat WL dan MC kita yang sudah membuka ibadah malam hari ini dengan sukacita, dengan eh, api yang menyala ya. Luar biasa sekali. Seberapapun kita malam hari ini, ada 13 juta orang, kita bersyukur kita masih boleh diberi kesempatan untuk boleh hadir pada malam hari ini di ibadah Christian Youth Community. Baik, buat malam hari ini untuk kita teman-teman, mungkin teman-teman sudah tahu tema yang ada di flyer mengenai melawan lupa. Mungkin agak terdengar sedikit aneh gitu, melawan lupa gitu kan. Kayak mungkin ada beberapa teman-teman nanya, apa maksudnya melawan lupa? Di sini kita sama-sama belajar. Sebelumnya di sini kita kaula muda semua ya, belum ada yang nikah atau bapak-bapak gitu kan. Oke, saya yakin percaya kita sama-sama sepakat terlebih dahulu untuk bisa mengesampingkan hal-hal yang mungkin saat ini pikiran kita, hal-hal yang saat ini sedang ada dalam pikiran ini, kayak kita bergumul sesuatu, kita sampaikan dulu biar kita bisa memahami dengan baik apa isi firman Tuhan yang kita akan pelajari bersama pada malam hari ini. Baik, di sini mengenai tema melawan lupa. Ini tema yang sangat isinya juga sangat menyentuh dan memberkati aku pribadi ya, ketika aku membaca dan mengerti isinya gitu. Di sini sebelumnya kita sepakat lagi terlebih dahulu bahwa kata lupa itu identik dengan timbulnya masalah. Jadi kita sepakat dulu bahwa ketika kita lupa atau kata lupa ini itu identik dengan timbulnya masalah. Sama seperti banyak lah mungkin yang kita bakal sama-sama ngerti bahwa kita bisa aja kayak kita lupa janji sama teman, atau bahkan kita lupa berdoa, kita lupa saat teduh, kita lupa untuk dalam studi kita mungkin kita lupa ngerjain tugas. Itu nimbulin masalah kan, itu nimbulin sesuatu yang akhirnya menjadikan masalah buat kita gitu. Kita lupa banyak hal lah yang membuat akhirnya kita mendatangkan masalah gitu, kita mengundang masalah karena kita lupa tadi. Nah, sebelumnya sama seperti saya pribadi yang saya alami ya, salah satu contoh, saya ngalamin satu situasi yang saya pernah alami pada waktu itu ketika teman saya meminta tolong kepada saya untuk bangunkan dia di pagi hari untuk kuliah pagi jam 7. Karena pada saat itu dia tinggal di rumah sendiri dan begadang gitu. Jadi dia takut kesiangan. Akhirnya dia minta tolong sama saya untuk bangunkan dia pas pagi hari jam kuliah. Nah, saya mengiyakan. Tanpa berpikir panjang saya bilang, oke, ya besok aku bangunin gitu kan. Tapi pas esok harinya, pas pagi hari, saya benar-benar lupa akan janji saya kepada teman saya untuk membangunkan dia. Saya benar-benar langsung masuk kelas, join kelas Zoom. Di pertengahan kelas saya baru ingat, saya cek di Zoom teman saya nggak ada. Wah, ini benar nih, masih tidur dia nih. Ini benar dia masih belum bangun gitu kan. Dan saya langsung panik karena saya ngerasa bersalah sama dia. Harusnya saya bangunin dia, harusnya dia nggak kesiangan, harusnya dia on time. Karena dia udah bilang ke saya untuk bangunin dia. Saya langsung merasa bersalah. Saya merasa nggak enak sama dia. Saya hubungin dia, saya minta maaf sama dia. Yang akhirnya itu yang akan membuat saya jadi ngerasa nggak enak lah sama dia ini, sama orang ini yang saya sudah janji untuk bangunkan dia. Nah, salah satu contoh itu yang membuat kita jadi sadar bahwa kita harus benar-benar lebih bijak lagi dalam bertindak supaya apa yang kita lakukan, apa yang sudah kita mungkin rencanakan sebelumnya itu kita ingat gitu, teman-teman. Sekarang kita bahas sesuai dengan firman Tuhan. Di sini kita akan sama-sama baca, kita sama-sama buka. Saya percaya teman-teman di sini pada bawa Alkitab ya di depannya atau Alkitab yang di HP. Kita akan baca sama-sama, terdapat kitab Ulangan yang terdapat pada pasal 4 ayatnya yang ke-9.
Di sini saya minta Obaja mungkin untuk membacakan Ulangan pasal yang keempat ayat yang ke-9. Oke, baik. Ulangan 4 ayat yang 9, demikianlah firman Tuhan. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan kau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatan seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cicitmu semuanya itu. Oke, amin. Makasih Obaja. Nah, sebelumnya yang mau saya sampaikan lagi adalah sebelum kita masuk ke pembahasan firman Tuhan, ini yang menjadi kegelisahan ya buat kita anak-anak muda, atau buat kita yang mikirin untuk teman-teman kita yang mungkin belum ada di tempat seperti kita sekarang, di komunitas rohani atau di komsel seperti ini. Banyak orang mungkin yang lebih mengingat hal-hal dunia daripada mengingat hal-hal yang membangun imannya, hal-hal yang membangun rohaninya kepada Tuhan, hal-hal yang membangun hubungan dia kepada Tuhan. Bahkan banyak orang yang lebih mengingat, wih besok ada konser Justin Bieber September, tapi dia lupa ntar malam ada saat teduh gitu, atau ntar malam ada ibadah gitu. Nah, sesuatu yang seperti ini nih yang menjadi harusnya menjadi kerinduan buat kita anak-anak Tuhan, buat kita anak-anak Tuhan yang sudah belajar atau mengerti, yang saat ini tergabung di komsel ini. Kita sama-sama belajar. Makanya sekali lagi saya minta kita sama-sama fokus untuk belajar hal ini. Nah, kita masuk ke dalam firman Tuhan yang sudah dibacakan teman kita tadi baca dalam Ulangan 4 ayat 9. Nah, di sini sama seperti manusia pada umumnya. Kalau teman-teman tahu, orang Israel terhadap orang Israel pada zaman itu juga mereka, bangsa Israel itu melawan terhadap sesuatu yang bikin mereka lupa akan penyertaan Tuhan atas bangsa itu pada zaman itu. Nah, oleh sebab itu Musa menasihati dan meminta bangsa Israel untuk yang pertama mengingat Tuhan yang selalu menjawab setiap seruan orang Israel. Sekali lagi yang pertama di sini Musa mengingatkan orang Israel untuk mengingat Tuhan yang selalu menjawab setiap seruan bangsa Israel, orang Israel yang pada waktu itu mengalami kesulitan. Nah, yang kedua, di sini Musa mengingatkan bangsa Israel untuk ketetapan dan ke-10 perintah Allah. Di sini mungkin kita bisa sama-sama membaca dalam ayatnya yang ke-8 dan diteruskan ayat 13 sampai 15. Mungkin baca lagi, bisa tolong baca aja di ayat yang ke-8. Masih ulangan ya, Le? Iya, masih ulangan di ayat yang ke-8. Ulangan 4 ayat 8 sampai ayat yang ke-8, habis itu sambung ayat 13 sampai 15. Oh, Ulangan 4 ayat 8, 13 dan sampai 15. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Ayat yang 13. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukannya, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Ayat 14, dan pada waktu itu akan diperintahkan Tuhan untuk mengajarkan kepadamu ketetapan dan peraturan, supaya kamu melakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Ayat 15, hati-hatilah sekali, sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb dari tengah-tengah hati. Oke, amin. Nah, di sini yang kedua mengingatkan bangsa Israel untuk mengingat ketetapan dan perintah ke-10 perintah Allah. Yang dimana ini sama seperti kita
manusia yang hidup saat ini, kita anak-anak muda, yang terutama ya anak-anak muda saat ini, malam hari ini, sama seperti firman Tuhan, sama seperti hal-hal yang Tuhan inginkan atas hidup kita, tentunya dalam hal yang baik, dalam hal kebaikan. Itu tujuannya apa sih? Mungkin kadang kita ngerasa sesuatu yang kita lakukan sekarang atau sesuatu yang kita ingin capai di depan nanti, kok Tuhan nggak wujudin, kok Tuhan nggak kabulin gitu. Terkadang bukan berarti Tuhan nggak mewujudkan itu karena dia nggak peduli sama kita atau dia bodoh amat gitu sama kehidupan kita. Tapi di sini Tuhan mau atau Tuhan akan membawa kita ke dalam jalannya yang lebih baik, yang dimana kita nggak akan pernah bisa menyangka hal itu bakal terjadi atas kita. Nah, hal itu yang seharusnya kita nggak punya alasan lagi untuk kita jadi lupa sama Tuhan. Jadi lupa untuk waktu kita sama Tuhan gitu. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini yang ketiga, bangsa Israel diingatkan Musa untuk mengingat pembebasan Israel dari perbudakan di Mesir yang Tuhan lakukan. Mungkin teman-teman tahu bagaimana kisah bangsa Israel yang pada waktu itu dijajah, benar-benar mereka mengalami kesulitan, masa-masa sulit mereka. Tapi Tuhan sudah membuktikan, Tuhan sudah menunjukkan karya nyata yang dimana Tuhan menyelamatkan bangsa Israel. Tuhan menyertai bangsa Israel. Tuhan memakai Musa untuk bisa menyelamatkan bangsa Israel ini. Itu adalah salah satu karya nyata Tuhan yang pada waktu itu bangsa Israel telah rasakan, telah lihat banyak mujizat yang terjadi. Dan hal itu yang dimaksudkan Musa untuk bangsa Israel seharusnya tidak boleh melupakan karya yang Tuhan telah nyatakan atas bangsa itu. Kemudian di sini yang keempat, di sini ada mengingat perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan telah lakukan bagi bangsa Israel. Tentunya banyak hal yang terjadi atas bangsa Israel pada waktu itu, hal di luar pikiran manusia, hal yang manusia mikir ini nggak mungkin, tapi dimungkinkan oleh Allah, tapi dinyatakan oleh Allah Tuhan kita. Jadi sesuatu yang berharga itu, sesuatu yang Tuhan lakukan itu untuk hidup kita, untuk kita yang berharga di mata Dia, itu adalah sesuatu yang benar-benar kita nggak bisa lupakan. Makanya di sini saya mengingatkan bahwa sebagai anak-anak Tuhan, mungkin banyak gini, musuh terbesar kita selama kita masih hidup di dunia, selama kita masih bernafas di dunia, itu adalah dunia. Dan dimana kita masih hidup di dunia yang menjadi musuh terbesar kita. Banyak yang dunia tawarkan, hal-hal dunia yang menggiurkan untuk memanjakan daging kita. Mungkin teman-teman tahu sendirilah hal-hal yang dunia tawarkan dalam hal dunia yang membuat kita jadi pelan bahkan bisa langsung jauh dari Tuhan, bisa langsung melupakan Tuhan, bisa langsung aku lebih nyaman kayak gini, aku lebih nyaman jam segini nongkrong, aku lebih nyaman jam segini jalan sama pasangan, aku lebih nyaman jam segini tidur, aku lebih nyaman jam segini main game. Itu hal-hal yang dunia tawarkan, begitu nyaman, begitu indah mungkin untuk dunia, untuk daging, yang itu menjadi tantangan terbesar kita, yang membuat kita kemungkinan besar bisa melupakan apa yang harus kita lakukan dalam hubungan kita kepada Tuhan, seperti berdoa, taat teduh, dan lain sebagainya yang membangun hubungan kita kepada Tuhan. Jadi teman-teman, mungkin kita nggak pernah mengalami apa yang bangsa Israel alami, atau mungkin kita punya persoalan, kita punya titik terendah masing-masing yang berbeda tentunya, yang pernah kita alami. Dan coba kita buka hati kita, buka mata kita. Sampai saat ini kita bisa hadap malam hari ini. Kalau bukan karena karya Tuhan, kalau bukan karena kasihnya Tuhan untuk kita bukan apa-apa. Kita bukan siapa-siapa. Kita bukan, kita nggak akan bisa ngapa-ngapain malam hari ini bahkan. Dan di sini saya mau mengatakan dari keempat tadi, yang keempat hal yang Musa ingatkan kepada bangsa Israel, itu alasan Musa untuk membuat bangsa Israel agar selalu ingat gitu, agar walaupun
misalnya nih bangsa Israel bebas, sudah lepas dari masa kesulitan, itu supaya mereka tidak melupakan proses yang sudah mereka lalui sebelumnya, melupakan sesuatu yang berat sebelumnya sehingga mereka bisa bangkit, dan itu mereka tidak melupakan siapa yang menyelamatkan mereka, siapa yang membuat mereka bisa bangkit. Sama seperti kita manusia, kadang kita jahatnya manusia, kita cuma ingat sama sesuatu yang kalau lagi high gitu, lagi naik, lagi misalnya kita dapat sesuatu dalam bentuk harta, misalnya kita dapat mobil, rumah, atau kita dapat uang gitu. Mungkin ketika kita mengalami situasi yang seperti itu, bahkan cenderung kita akan lebih ke fokus sama sesuatu itu. Kita fokus sama hal-hal yang kita dapatin di dunia. Yang saya pernah katakan juga sama seperti lagunya Opa Niko yang berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Nah, sekali lagi itu kan kalimatnya mengatakan berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuat aku terpesona. Garis bawahi kata sempatnya. Artinya manusia ini cenderung kadang ketika menerima berkat, ketika mendapatkan berkat, kita langsung terpesona sama berkatnya. Kita lupa sama siapa yang memberi berkat. Kita lupa sama Bapa kita, sama Allah yang menyediakan, yang memberikan berkat itu. Kita lupa ada siapa di balik sesuatu yang kita alami saat itu, baik kita mendapatkan berkat, terus kita langsung tergiur, langsung kayak fokus gitu. Saking senangnya, saking excitednya, akhirnya kita fokus sama berkatnya. Kita lupa sama Bapa kita. Kita lupa sama Tuhan yang menyediakan. Kita lupa sama Tuhan yang memberikan. Itu yang membuat manusia jadi jauh akan Tuhan. Bahkan lupa akan dirinya sebagai anak Tuhan, sebagai pengikut Tuhan. Nah, di sini kalau kita lihat bangsa sebesar Israel, bangsa seperti bangsa Israel aja yang mereka pada waktu itu melihat langsung mujizat Tuhan, yang merasakan langsung mujizat Tuhan dalam perjalanan mereka, dalam penyertaan Tuhan untuk mereka, bangsa Israel aja masih ada potensi untuk lupa akan hal itu. Makanya Musa mengingatkan, sekali lagi mereka aja masih berpotensi untuk melupakan kebaikan Tuhan, padahal mereka sudah melihat langsung bagaimana karya Tuhan pada waktu itu. Bagaimana dengan kita manusia? Bagaimana dengan kita manusia biasa, manusia yang masih ya benar-benar hidup dalam daging, yang kadang kita merasa capek ketika mengalami sesuatu yang tidak enak, bahkan lebih banyak ngeluhnya daripada bersyukurnya. Itu bagaimana dengan kita manusia? Makanya di sini yang mau saya katakan adalah sebenarnya karya Tuhan atas hidup kita, penyertaan Tuhan atas hidup kita, segala sesuatu yang Tuhan lakukan, itu pasti tentunya hal yang baik kan, hal yang baik, hal yang positif lah. Nah, sulit bagi kita manusia, yang ini umumnya ya, cenderung kita hanya contoh di dalam dunia nih, kita hanya fokus ke hal-hal yang menyakiti kita. Misalnya kita disakiti ini sama orang, kita mengalami sesuatu yang gak enak yang dilakukan orang itu terhadap kita. Ini contoh di dunia ya. Nah, terkadang untuk orang itu kita sampai timbul kepahitan nih. Kita ingat keburukannya. Padahal mungkin sebelumnya orang ini atau teman kita ini mungkin sebelumnya pernah berbuat baik. Tapi kita lupain itu. Kita anggap itu nggak pernah ada karena kesalahan dia. Karena dia ngecewain kita. Akhirnya yang kita ingat cuman kesalahan dia, cuman kekurangannya dia, cuman ya sesuatu yang nggak baik dari dia. Akhirnya menimbulkan kepahitan, yang akhirnya menimbulkan hubungan yang nggak baik sama dia. Yang akhirnya menimbulkan pemikiran-pemikiran yang negatif, yang justru tanpa kita sadari, hal itu yang membuat kita jadi rendah juga, membuat kita jadi jauh dari Tuhan. Mungkin kita pikir kita berada di posisi yang benar, kan dia nyakitin kita, nyakitin aku. Wajar dong aku benci dia, wajar dong aku kesal, aku kecewa sama dia, wajar dong aku kepahitan sama dia, wajar dong kalau satu saat aku akan balas dendam sama dia.
Hal ini yang benar-benar kita harus hindari. Hal ini yang benar-benar kita harus jangan sampai terjadi, bahkan jangan sampai muncul di pikiran kita. Karena kan kekristenan mengajari, kasihilah musuhmu, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Mungkin berat Tuhan, nggak mungkin kita dijahatin kita terus balas dengan kebaikan. Nggak mungkin kita dipukul terus kita senyum dengan dia. Nggak mungkin ketika kita disakitin atau dalam hubungan kita selingkuhin, terus kita nggak marah, kita nggak benci gitu, nggak mungkin, pasti benci dong. Nah, enggak teman-teman. Justru ini yang saya dapetin, ketika kita mampu melakukan itu, itu bukan berarti hal yang mustahil ya, itu bisa, kalau kita mau kita bisa. Ketika kita bisa melakukan itu, kita bisa membalas orang yang berbuat jahat sama kita dengan kebaikan, kita tegur dengan kasih, kita balas dengan kasih. Itu adalah kekuatan kita sebagai orang Kristen. Sekali lagi, ketika kita bisa menegur dengan kasih, kita bisa membalas dengan kasih, apapun kejahatannya, itu menjadi kekuatan kita. Itu adalah kekuatan kita sebagai orang Kristen. Yang mungkin memang nggak semua kita bisa dengan mudah melakukannya. Tapi bukan berarti kita semua nggak bisa. Kita bisa dengan caranya kita masing-masing, dengan sikap atau respon kita masing-masing. Nah, sebaliknya, ketika kita tidak mampu untuk melakukan itu, kita balas dia dengan kejahatan. Kita ingat nih, kita nggak lupa dia pernah nabrak kita. Kita nggak lupa dia pernah nipu kita. Kita nggak lupa dia pernah ngerebut pacar kita. Akhirnya kita balas dendam, kita kepahitan. Kalau kita seperti itu, kita hidup dalam situasi yang seperti itu, justru iblis akan menang atas kita. Yang artinya kita sudah dikuasain sama iblis kan. Tuhan minta kita kasihi dia, mau seburuk apapun dia. Tapi karena kita nggak bisa ngelakuin itu, akhirnya kita ngelakuin hal yang iblis suka, yaitu balas dia. Kalau dia tabrak balik. Kalau dia sakitin balik, apapun caranya. Justru di situ iblis bakal menang atas kita. Dan di mana karakter kita sebagai anak-anak Tuhan, di mana kapasitas kita sebagai anak-anak Tuhan yang bahkan sudah ditebus di kayu salib. Salib Tuhan itu sudah membuktikan bahwa begitu baiknya Tuhan, begitu sayangnya Tuhan, begitu tulusnya cinta Tuhan, tulusnya kasih Tuhan atas kita. Masa kita lupa? Masa kita harus lupa akan pengorbanan itu karena kita nggak dapetin apa yang kita mau? Karena kita nggak dapetin sesuatu yang kita sudah iming-imingkan mungkin. Akhirnya kita melupakan kebaikan Tuhan yang bahkan sampai malam ini kita juga masih rasakan. Itu ya ini kayak contohnya saya masih bisa bicara, teman-teman masih bisa hadir malam hari ini, masih bisa bertemu kita via Zoom. Ini kalau bukan karena penyertaan dan kebaikan Tuhan, karena siapa? Ya karena the one and only, ya Tuhan Yesus gitu, yang satu-satunya Allah kita. Nah, terus bagaimana kalau kita sudah berusaha nih, tapi kok balik lagi gitu? Kita sudah berusaha maju, berusaha untuk melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Tapi ada momen yang membuat akhirnya saya balik lagi ke kehidupan yang lama. Saya melakukan kesalahan-kesalahan yang dulu lagi. Ya, terlepas dari kita manusia biasa. Satu hal yang kita harus andalkan, satu hal yang harus kita pegang. Kalau memang kita mau berusaha, kita mau hidup di dalam Tuhan. Mungkin kalau teman-teman dengar kata komitmen, itu sudah hal yang umum kita dengar. Hal yang biasa. Kita harus komitmen sama Tuhan. Kita harus komitmen. Contoh, kita harus komitmen dalam pelayanan. Kita harus komitmen dalam hubungan. Kita harus komitmen dalam hal-hal lain. Tapi yang kita harus pahami di sini adalah dalam perjalanan hidup kita, tentunya akan ada naik turun yang kita alami bersama Tuhan pastinya. Nah, untuk menjaga agar kita tidak jauh dari Tuhan atau agar kita tidak semakin melenceng, semakin menjauh daripada Tuhan, gunakan waktu kita dalam 24 jam.
kita bisa pasti meluangkan 1-2 jam waktu kita untuk Tuhan. Setengah jam deh untuk Tuhan. Waktu pribadi kita. Kalau kita bisa rutin, kita bisa benar-benar prioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Mau dunia nawarin apapun, kita pasti bisa tolak itu. Atau kita pasti bisa sampingkan itu. Karena kita punya prioritas, itu Tuhan kita. Itu Bapa kita yang selama ini sudah menyertai kita, yang selama ini sudah membuat kita menjadi seperti ini sekarang. Dan satu hal lagi yang mau saya sampaikan di sini adalah ini hal yang kita harus sama-sama pegang. Ini juga saya dapatkan dari seorang hamba Tuhan yang pada saat itu kita harus bisa sama-sama pegang prinsip ini. Kalau saya berbuat baik sama orang, saya harus bisa melupakan kebaikan itu, kebaikan yang saya sudah lakukan sama orang itu. Dan sebaliknya, ketika orang itu berbuat baik sama kita, sama saya, kita harus mengingat kebaikan orang itu, sekecil apapun. Bahkan sampai semenit sebelum Tuhan panggil kita, kita harus tetap ingat kebaikan orang, kebaikan teman kita yang sudah baik sama kita. Tetapi ketika kita berbuat baik sama orang, kita harus bisa melupakan kebaikan itu. Karena jatuhnya, gimana ya bahasa sederhananya, kita akan menghadapi, akan berpikir memperhitungkan kebaikan kita. Mungkin kalau kita ingat-ingat nih kebaikan kita. Contoh nih, aku udah berbuat baik sama Obaja. Terus aku ingat-ingat nih, satu ketika pas aku mau minta bantuan ke Obaja nggak bisa, aku akan kecewa pastinya. Ih, parah sih, aku kan udah berbuat baik sama dia, aku udah baik sama dia. Tapi kenapa sekarang dia malah kayak gini? Nah, itu maksudnya. Kalau kita mengingat kebaikan kita, yang ada malah kecewa. Kalau kita tulus, kita akan melakukan dengan sukacita, dengan senang hati, dengan tulus lah. Itu sama seperti unconditional love, yang dimana cinta tanpa pamrih. Kita ngelakuin kebaikan, kita nggak berharap, maksudnya kayak kita nggak sebisa mungkin kita jangan mengingat-ingat apa yang sudah kita lakukan kepada teman kita dalam hal yang baik, karena itu yang akan bisa menjaga hubungan kita sama dia. Itu yang akan bisa menjaga hubungan kita, menjaga hati kita, menjaga pikiran kita agar tetap aman gitu, agar tetap adem gitu. Karena yang tadi saya bilang, kalau kita mengingat kebaikan kita perhitungkan itu semua, yang ada kita malah kecewa, yang ada kita malah jadi merasakan atau berpikir negatif tentang orang yang itu tanpa kita sadari membuat kita juga semakin jauh daripada Tuhan. Tapi sebaliknya, ketika ada orang berbuat baik sama kita, mungkin Tuhan bisa pakai mereka untuk berbuat baik sama kita. Nah, itu harus kita pikirkan. Yang kita harus jangan sampai kita lupakan. Apapun kebaikannya, sebisa mungkin kita membalas. Jadi di sini saya mau membawa kita ke dalam pemikiran, kita di situasi kita sebagai orang yang berbuat baik, dan kita jangan mengingat kebaikan kita, dan ketika orang lain berbuat baik sama kita balas gitu. Nggak secara langsung, ketika aku sama Obaja punya pemahaman seperti ini, tanpa aku minta Obaja buat balas kebaikan aku, tanpa aku berharap Obaja bakal bantu aku, kalau Obaja juga punya pemahaman seperti ini, pasti bisa sama-sama melakukan hal yang baik, yang kita sama-sama nggak akan bisa lupa. Sama seperti penyertaan Tuhan. Tuhan nggak akan pernah minta apapun yang kita punya. Tapi yang Tuhan minta adalah karena kita sudah ditebus, kita sudah menjadi anak-anak Allah. Saat ini tugas kita adalah hanya untuk datang sama Dia, menyembah Dia, memiliki hubungan yang intim sama Tuhan, yang membuat kita semakin menjadi pribadi atau menjadi pribadi yang berkarakter Kristus, yang dimana Tuhan dimenangkan atas hidup kita. Amin, teman-teman. Jadi mengingat semua baik hidup kita, Tuhan lakukan, yang teman-teman kita lakukan, orang tua, keluarga kita lakukan dalam hidup kita, dan kita bisa memiliki pemahaman mengenai
hal yang tadi saya bilang mengenai kebaikan, agar kita bisa melakukan itu dengan tulus, dengan kasih, sehingga kita bisa sehingga Tuhan kita bisa menang atas kita dan iblis tentunya dikalahkan. Oke, baik teman-teman. Mungkin itu aja firman Tuhan kita pada malam hari ini, dan semoga kita bisa sama-sama belajar, kita bisa sama-sama mengerti akan melawan lupa, dan cenderung bisa membawa kita memiliki kehidupan yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan, yang lebih bijak lagi di hadapan Tuhan. Oke, itu aja. Thank you buat semuanya, buat teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus Kristus, kembali Bapa kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu Tuhan, hingga malam hari ini kami masih bisa berkumpul, kami masih bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami masih bisa sama-sama belajar Bapa mengenai firman-Mu, mengenai melawan lupa Tuhan. Kiranya kami percaya apapun yang kami dapatkan malam hari ini Tuhan dapat menjadi rema, dapat menjadi kekuatan baru bagi setiap kami dalam menghadapi kehidupan kami selanjutnya Bapak. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang senantiasa menyertai setiap kami, Engkau Allah yang senantiasa menyertai setiap hati dan pikiran kami, agar kami boleh menjadi pribadi-pribadi, boleh menjadi anak-anak Tuhan yang semakin takut akan Engkau, yang semakin taat akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami serahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan saat ini Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wah, kita ada Q&A nggak nih? Tunggu, aku ada yang DM sih. Oke, silakan waktu dan tempat Kak Obajah. Oke, baik. Terima kasih Leo untuk sharing firman Tuhannya pada hari ini. Saya izin lupa ya, berbicara tentang melawan lupa. Kebanyakan anak muda susah melupakan masa lalu. Entah itu masa lalu di dalam pertemanan, entah itu masa lalu di dalam keluarga, entah masa lalu di dalam berpacaran mungkin. Kebanyakan mereka susah melupakan masa lalu tersebut. Sehingga ketika mereka tidak kuat gitu melawan masa lalu dia, maksudnya tidak bisa melupakan hal tersebut, masa lalunya, sehingga dalam kehidupan kedepannya mereka selalu melihat ke belakang, ya enggak? Selalu melihat ke belakang tuh. Nah, mungkin simpel aja sih pertanyaannya adalah bagaimana sih kita sebagai anak muda sekarang agar kita tidak melihat ke belakang terus gitu, tetapi kita melihat ke depan bahwa kita percaya bahwa Tuhan mempunyai rancangan dalam kehidupan kita. Terima kasih Leo dan berkati. Oke, baik. Ini yang pasti masa lalu itu hal yang nggak baik kan, hal yang buruk gitu ya. Ya, masa lalunya yang netting gitu, yang buruk, yang membuat kalau emang masih diingat-ingat terus bakal jadi bobrok nih si anak gitu. Oke, baik. Mungkin kita pernah ada yang bilang, pernah dengar ada yang mengatakan kita bersyukur atas masa lalu kita. Maksudnya terlepas dari baik buruknya masa lalu itu juga patut kita syukuri, yang dimana dari masa lalu itu kita belajar lebih baik lagi pastinya untuk kehidupan selanjutnya, dengan tidak mengulangi lagi. Karena kita udah tahu nih, kita udah tahu rasanya, kita udah tahu sakitnya gimana pada waktu itu, kesalahan kita, kelalaian kita, akhirnya kita bisa bisa keluar dari zona itu, dan itu menjadi sesuatu yang masa lalu kita, dan kita masih memiliki kehidupan di keesokan harinya tentunya kan, atau kehidupan kita ke depannya. Tentunya kita bisa memakai, ya mungkin ini beda-beda ya. Ada orang yang bakal ngira atau orang bakal menganggap masa lalu itu akan jadi pembelajaran. Dan yang seperti Obaja bilang tadi, ada juga mungkin bagian orang yang
merasa keganggu dengan masa lalu itu, merasa adanya masa lalu itu membuat orang itu menjadi sulit untuk melangkah ke depannya. Contoh kayak ini, tokoh Alkitab misalnya siapa ya? Misalnya tokoh Alkitab ya, misalnya Paulus gitu. Sorry, sebelum ke tokoh Alkitab, mungkin banyak nih kita manusia kayak berpikir kayaknya nggak bakal bisa deh aku jadi orang aku kayaknya nggak bakal bisa jadi orang yang lebih baik, atau aku kayaknya nggak akan bisa gabung nih ke komunitas ini, komunitas rohani, karena aku masa lalunya buruk banget. Aku pernah mencuri, bahkan aku dulu kayaknya masa lalu aku dulu pernah membunuh, pernah mencuri, bahkan pernah um, maaf kata berzina misalnya. Nah, itu yang akan menjebak mungkin pikiran sebagian orang yang membuat orang itu akan berpikir, kayaknya aku nggak layak ibadah, aku nggak pantas nih dekat sama Tuhan, aku nggak pantas gabung komunitas rohani. Akhirnya membuat dia nggak berkembang. Seperti yang Baja bilang, mungkin dengan masa lalu itu membuat orang itu nggak akan bisa berkembang, bahkan bisa maju, karena dia udah terjebak, karena dia sudah tertahan di pemikiran itu. Yang akhirnya dia, cumalah, aku udah berbuat dosa nih, dosa banget. Udahlah, terusin aja, nikmatin aja, gitu kan? Yang akhirnya dia nggak ada niat untuk balik sama Tuhan. Nah, salah itu pemikiran yang sangat-sangat salah. Saya juga pernah nemuin orang seperti itu yang pernah cerita ke saya tentang kehidupan dia, dan itu sangat salah teman-teman. Kita harus ingat, Tuhan nggak, maksudnya gini loh, bukan berarti kita punya masa lalu yang buruk, terus kita beranggapan hidup kita sudah berakhir. Kita beranggapan masa depan kita sudah nggak ada. Kita beranggapan Tuhan mungkin udah lupa sama kita. Nggak mungkin, nggak mungkin. Itu salah banget kalau kita punya pemikiran kayak gitu. Jadi gini, tokoh Alkitab yang bisa kita ambil contohnya bahwa ada ayat bahwa contoh tokoh Alkitab yang kita bisa ambil seperti Paulus misalnya. Siapa sih? Paulus itu siapa sebelumnya? Dia pembunuh. Dia orang yang paling jahat pada waktu itu. Dia orang yang sangat ditakuti. Bukan ditakuti karena kehebatan dia atau kenapa, bukan. Tapi karena kejahatan dia, karena dia membunuh. Tapi kita lihat, coba deh kita baca Alkitab, kita pahami sama-sama kisah Paulus. Dia seorang pembunuh, seorang yang jahat pada waktu. Tapi apa? Tapi Tuhan pakai Paulus menjadi seorang yang luar biasa, menyelamatkan jiwa-jiwa, menjangkau jiwa-jiwa. Enggak cuma satu kota, tapi di beberapa kota yang Tuhan sudah lakukan, yang Tuhan sudah sertai, hingga Paulus bisa melakukan itu. Yang artinya, kita manusia juga bisa. Jangan terjebak dalam kondisi masa lalu yang, ya itu kerjaan iblis sih. Ini memang iblis suka ngertain memang. Iseng iblis kadang-kadang. Ini kerjaan iblis nih. Iblis mau kita terjebak dalam hal dosa yang membuat kita nggak bisa upgrade diri untuk ke hal yang baik, ke hal yang memiliki hubungan sama Tuhan. Nah, satu lagi sama kayak siapa ya? Yunus ya. Ya, seorang nelayan yang selalu kabur, yang selalu lari dari panggilan Tuhan. Dia cuma nelayan biasa dan dia selalu lari dari panggilan Tuhan. Tapi lihat, kalau kita sama-sama baca Alkitab ya, kalau teman-teman tahu kisahnya, Tuhan pakai Yunus yang cuma nelayan biasa, yang bahkan selalu lari dari panggilan Tuhan. Tuhan pakai Yunus untuk menyelamatkan satu kota Niniwe. Jadi Tuhan bisa pakai siapa aja. Mau gimana pun masa lalu kita, dimanapun seburuk apapun itu masa lalu kita, dalam keluarga, dalam hubungan, dalam pribadi, dosa apapun itu, jangan pernah beranggapan dosa itu membuat kita jadi berpikir hidup kita berakhir, kita jadi berpikir kita nggak layak di hadapan Tuhan. No. Tuhan selalu menyertai kita kok. Tuhan sayang sama kita. Kitanya aja yang kadang males, akan kita nutup mata untuk balik sama Tuhan. Jadi itu sih, Obaja. Jadi itu ya, mungkin kita harus tetap percaya penyertaan Tuhan itu selalu nyata dan
terbukti gitu atas hidup kita. Jadi dosa masa lalu itu cuma kerjaan iblis yang membuat kita jadi terjebak. Kita harus bisa keluar dan bisa bertahan di dalam jalannya Tuhan. Oke, itu aja. Ada lagi, thank you Baja. Ini ada Sylvia. Kak mau nanya, tapi hampir sama pertanyaannya sama Baja, tapi ini versinya masa lalunya pergi ke surga. What? Masa lalunya pergi ke surga. Maksudnya gimana? Coba jelaskan. Lebih, aduh, like Sylvia, gimana? lebih ke ini sih, apa namanya, masa lalunya itu meninggal, lebih tepatnya kata apa ya itu meninggal. Dia sosok teman spesial, Oh, tapi jadi masa lalu gara-gara meninggal. Bisa kita bilang mantan. Itu sih. Oke. Ada seseorang yang dulu dekat, tapi sudah dipanggil Tuhan gitu ya. Terus sampai sekarang kamu inget-inget kayak gitu. Atau gimana? Iya gitu. Oke. Orang ini yang kamu ingat sampai sekarang yang masih mungkin terngiang di pikiran kamu, di ingatan kamu. Itu hal yang gimana? Hal yang baikkah atau hal yang buruknya? Baik. Ya. Baik. Lebih tepatnya baik. Ya. Terus gimana? Terus apa yang membuat kamu resah akan itu? Jadi aku bingung. Jadi pertanyaan gimana sih pertanyaannya? Gini, Ya, intinya pertanyaannya tuh hampir sama Kak Obaja. Cara melawan lupa bahwasanya dia pergi. Aku lebih tepatnya cara melawan bahwasanya dia tuh udah pergi. Jadi kayak kan Kak bilang jangan nengok ke belakang. Apa Kak Obaja bilang? Dia kayak jadi kita kayak nengok ke belakang terus kapan kita nengok ke depannya. ya, Gitu kan? oke. Nah, jadi ini versinya itu aku selalu nengok ke belakang. Betul, aku nengok ke belakang hampir setiap hari kayak aku rindu dia, aku rindu ini kegiatan dia, kegiatan aku. Ya, aku ingatnya tuh kebaikan dia, bahkan ke apanya nggak ada. Oke. Itu sih. Ya, ya berarti apa ya? Kalau kamu mungkin kamu lagi mau mikir untuk bisa melupakan itu. Tapi kalau yang tadi kan aku nanya itu hal yang baik atau yang negatif. Tapi kamu bilang hal yang baik. Justru malah kalau itu benar hal yang baik, seharusnya justru malah itu bisa memotivasi kamu ke depannya. Walaupun orangnya nggak ada, tapi hal yang baik yang dia pernah lakukan itu ada dalam hidup kamu. Yang artinya kamu bisa apa ya, teruskan. Kamu bisa lakukan itu juga ke depannya buat kamu, buat hidup kamu pribadi ke depannya. Terlepas dari sosok itu udah nggak ada, teman atau siapapun itu nggak ada. Karena sini nih ada yang nambahin, karena sini yang pertama, Tuhan punya rencana dalam hidup kamu. Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Dan mungkin orang itu bisa kita kenal, kita bisa mengenal dia. Itu sudah menjadi salah satu rencananya Tuhan yang membuat kita jadi belajar. Yang kayak kamu bilang tadi, Sylvia, dia sudah pergi, sudah dipanggil Tuhan, tapi kamu selalu ingat kebaikannya. Itu bagus justru. Tentunya kamu akan memakai ingatan itu untuk jadi motivasi kamu ke depannya. Walaupun dia udah nggak ada, tapi kamu ingat kebaikannya. Kebaikannya masih hidup dalam diri kamu. Yang seharusnya bisa membimbing kamu menjadi lebih baik lagi. Dan yang kedua di sini ada yang namanya juga hidup kita ini adalah sementara. Kita akan berakhir di kekekalan yang sama. Sorry. Nah, jadi selagi kita masih dikasih kesempatan sampai sekarang, mungkin teman kamu itu
waktunya nggak seperti kita masih bisa hidup sampai sekarang. Dan teman kamu sudah Tuhan panggil terlebih dahulu. Ya, dengan meninggalkan kebaikan dalam hidup kamu. Tapi kita perlu ingat, kita juga akan merasakan hal yang sama. Kita juga akan mengalami hal yang sama, di mana kita akan dipanggil sama Tuhan. Nah, itu sih. Karena sekarang kita cuma cukup fokus ke depan, dan kita benar-benar bisa memikirkan hal-hal yang baik. Bahkan yang teman kamu sudah lakukan, itu kamu hidupin dalam hidup kamu. Keren banget sih. Kecuali hal yang mungkin ada hal yang nggak baik, dan kamu pengen berusaha lupain, ya kamu harus belajar untuk bisa memiliki komitmen dalam diri kamu untuk bisa lepas atau bisa lupa dari hal-hal itu. Tapi kebaikannya harus kamu tanam dalam diri kamu. Kamu hidupin untuk jadi motivasi kamu ke depannya, biar kamu nggak istilah kasarnya itu kamu nggak percuma kenal sama dia, karena dia berbuat baik sama kamu ingat itu, kamu hidupin. Itu sih, Sylvia. Oke, thank you, Sylvia. Mungkin aku mau nambahin ya, Le. Boleh nambahin sedikit ya teman-teman, barangkali waktu udah. Maksudnya di dalam kehidupan kita pasti mempunyai masa lalu ya. Makanya tadi aku bilang nanya ke Leo bahwa kebanyakan anak muda ini susah untuk fokus ke depan. Kenapa? Padahal di dalam aku pakai ilustrasi mobil ya teman-teman, mobil itu kan ada spion ya teman-teman. Nah, spion itu kecil gitu, spion itu kecil dan di depannya itu padahal lebar gitu. Tetapi kita selalu melihat ke belakang. Nah, apa sih makna ketika kita melihat ke belakang dalam spion tersebut? Adalah kita melihat biar kita tuh tidak jatuh seperti yang lalunya, agar kita tidak tidak terjatuh, atau kita bisa mengambil pembelajaran ketika kita melihat ke belakang. Nah, ketika kita udah melihat pembelajaran dari ke belakang, kita bakal fokus ke depan, karena Alkitab sendiri bahwa masa depan kita tuh sungguh ada, dan nggak usah khawatir, nggak usah gelisah menjalani kehidupan ini ya Sylvia. Dan tadi saya sudah bilang bahwa orang-orang yang meninggalkan kita duluan gitu ya, mengajarkan kita bahwa dalam kehidupan kita harus hidup bersandar kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita, hanya Tuhanlah yang menjadi pencipta dalam kehidupan kita. Kita tidak ada apa-apanya dalam dunia ini. Tapi Tuhan sendiri yang mempunyai karya, Tuhan sendiri yang mempunyai hak, Tuhan sendiri yang mempunyai rencana dalam kehidupan kita semua. Itu aja sih tambahan dari aku. Semangat terus Sylvia. Semangat. Oke, oke, nggak. Aku ada kok. Walaupun aku benci namanya April. Oke, ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Satu pertanyaan lagi kalau bisa. Kalau nggak ada, kita lanjut ke WL. Bisa atau mau nanya? Pertanyaan teman aku nggak usah dibacain. Pertanyaannya Pri. Oke, yuk lanjut ke WL yuk. Waktu dan tempat dipersilakan. Kak Obaja. Oke, baik teman-teman kita semua. Semuanya diberkati oleh firman Tuhan ya teman-teman. Yang diberkati oleh firman Tuhan boleh kasih reaction jempolnya teman-teman. Yang diberkati oleh firman Tuhan hari ini boleh kasih reaction jempolnya dimanapun kita berada. Yuk kita kasih reaction jempolnya. Kita ucapkan terima kasih buat Kaleo buat sharing firman Tuhannya hari ini, sungguh luar biasa. Oke, semuanya diberkati oleh firman Tuhan ya. Amin. Haleluya. Kita akan nyanyikan lagu Bapa Sentuh Hatiku. Teman-teman pasti udah paham ya tentang lagu ini. Kita percaya hari ini kita sama-sama untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih lagi, karena kami yakin dan percaya Tuhan sungguh baik dalam hidup kami. Mari kita siapkan hati kita. Kau sungguh baik.
sangat baik Yesus, jalan hidupku ini. Jangan terbaik oleh karena kasih. Sama-sama katakan, betapa ku menyadari, betapa ku menyadari dalam hidupku ini selalu memberi jangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk jana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik dalam kehidupan kami. Sangat baik Yesus, Kau segalanya. Mari kita sama-sama sembah Tuhan kita. Mari kita sama-sama sembah Tuhan kita yang sungguh ajaib. Haleluya. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk jana hatiku. Sama-sama katakan, Bapa, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk jana hatiku. Sama-sama ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus buat hari ini. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami telah menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami akan percaya Tuhan, kami kuat, kami luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan.
Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Sylvia. Oke, siapa yang unmute saya? Oke, makasih buat Kak Leo, Kak Obaja. Oke, sebelum pengumuman, mungkin ada yang nggak kenal sama aku kali ya kan. Kak Sylvia ini siapa sih? Kak Sylvia ini siapa sih? Kok dia sering kali ya munculnya di story. Selama seminggu ini munculnya Kak story Kak Sylvia aja gitu. Oke. Nama aku Sylvia Karisma. Ya, bisa dipanggil apa aja bebas. Bebas sih aku dipanggil apa aja. Oke. Dipanggil saya enggak. Pri temanku. Oke. Apa? Pengumumannya itu follow Instagram kita, terutama nih ya, follow Instagram kita, christianyesi.id. Dan tadi linknya udah di-share sama media. Sama di situ ada grup kita, di situ kita bisa sharing, bisa seru-seruan sama aku, sama Andrew, sama yang lain juga. Tenang guys, teman-temannya baik-baik kok di GC tuh. Nah, apa lagi ya? Oh ya, kita saat itu setiap hari Selasa, setiap minggunya. Dan Senin sampai Sabtu kita bakal ada Bible reading atau baca Alkitab melalui Zoom kadang atau enggak melalui Telegram. Oke, itu aja pengumumannya. Ya, sebelum kita akhiri, kita doa yuk. Yap. Kita dokumentasi dulu mungkin kita bisa lakukan dulu ya. Oh, boleh? Oke teman-teman, kita open cam dulu yuk, kita foto dulu. Ada di sini ada Tiar Mansya, ada Yola, ada David, ada Santi, ada Doris, ada Julius. Ayo kita open cam, kita foto untuk dokumentasi tentunya. Oke teman-teman. Ya teman, mari kita foto yuk. Ada yang bisa open cam? Ya nih guys. Oh disable ya. Oh disable, tunggu bentar ya. Kayaknya ada permasalahan teknis sebentar ya. Oke, bisa kah? Oke, ayo kita open cam, kita foto dulu untuk dokumentasi. Jadi ada Kak David, ada Kak Doris, ada siapa ini? Halo semuanya, shalom. Terus ada Iola, bisa open cam, sama Santi. Oke, mungkin lagi belum bisa ya. Oke, kita foto dulu ya. 1, 2, 3. Oke, ayo siapin emoticonnya. Kita foto pakai emoticon. Tunggu bentar ya, yang ini disimpan dulu. Bentar. Di desktop. Oke. Ayo kita foto lagi. 1, 2, 3. Emoticonnya. Oke, thank you. Silakan MC. Kak Andrew, kakaknya coba bawa dulu. Aku ada urusan bentar aja.
Oke, ini teman-teman, aku mau ngajak teman-teman untuk join di chatbox ini tuh kita udah sediain link Telegram dan juga WhatsApp. Jadi teman-teman yang mau ikut komunitas kami, teman-teman bisa langsung klik link yang udah disediakan di chatbox untuk mengikuti program-program yang kami laksanakan. Karena kita akan forward semua program-program yang kita adakan setiap minggunya. Dan selain itu kita juga ada mengumumkan program-program kita di Instagram. Jadi teman-teman bisa lihat juga follow up di Instagram CYC. Untuk Instagramnya ada di chatbox. Instagramnya adalah christianyc.id. Teman-teman bisa follow. Boleh tag kita juga untuk acara hari ini. Bisa tag, nanti kita mention balik teman-teman. Semoga teman-teman bisa belajar sesuatu hal yang baru dari Kak Leo. Mungkin kita sambil nunggu siapa nih? Nunggu Kak Sylvia. Mungkin ada teman-teman yang mau sharing dulu. Gimana kabarnya nih teman-teman seminggu ini? Ada yang mau berbagi cerita kah? Shanti atau Yola atau siapa nih yang mau berbagi cerita? Boleh nih Doris atau Kak Doris atau Tiar Mansyah, mungkin ada yang mau dibagikan pengalaman kalian dalam seminggu ini. Ada nggak nih guys? Nanti apakah atau nggak Kak Doris atau mungkin Kak Obaja mau ada yang dibagikan atau di-sharing untuk teman-teman mendengarkan, mungkin teman-teman bisa mendapatkan sesuatu hal yang baru dari cerita Kak Obaja, atau mungkin Kak Leo mau tambahin. Udah sampai mana BTW? Sorry. Oh enggak, kita lagi mau Ya. berbagi cerita, sharing time. Sharing time. Enggak sih, enggak berbicara tentang masa lalu ya, mungkin ya teman-teman bisa belajar sih, karena kalau kita bahas teori doang ya nggak ngelakuin percuma gitu. Kita udah dengar bahwa tapi kita nggak ngelakuin percuma. Kita dengerin firman Tuhan terus bahwa kita harus melupakan masa lalu gitu, tapi kita sendiri masih terus sering overthinking, kita sendiri masih melakukan sering lihat ke belakang gitu ya, itu merasa kayak percuma kalian dengerin firman Tuhan. Tapi ya aku cuma ingetin bahwa dalam kehidupan kita harus ada praktek, action kita tuh perlu banget, nggak hanya sekedar teori, tetapi action kita tuh perlu banget. Kalau teman-teman pahami, menurut penelitian ada yang bilang bahwa dalam khotbah hari Minggu hanya sekitar 3-5% orang memahami isi khotbahnya. Maka ya teman, yang penting adalah action kita. Ketika kita udah mendengar firman Tuhan adalah action kita. Itu sih yang mungkin dari aku, barangkali udah malam ya. Terus semangat teman-teman, terus semangat dalam kehidupan kita. Ingat pasti Tuhan menyertai kehidupan kita. Amin. Haleluya. Serahkan kepada Sylvia. Silakan. Aku ngebuk. Tadi sampai mana BTW? Aku udah ngebuk. Sampai mana? Tinggal doa aja Sylvia. Betulan deh, nunggu ya. Berarti kita akhir ya? Oh iya. Berdoa dulu. Maaf. Lupa. Ya, mari. Kita udah selesai saat duduk kita. Yuk, kita udah penutup. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus karena Engkau sudah baik dan sangat baik untuk mempelancarkan ibadah kami ini dari pertengahan hingga akhir. Sampai kami tahu apa artinya melawan lupa, apa artinya move on di masa lalu, agar kami terus berjalan ke depan tanpa memikirkan masa lalu.
Yang baik bakal kami simpan dengan hati kami yang paling dalam, yang buruk bakal kami lupakan sejauh-jauhnya Tuhan. Tuhan, berkatilah Kak Leo, lancarkanlah proposal yang akan diajukannya untuk skripsi dan wisudanya Tuhan. Lancarkanlah yang di kelas akhir atau bisa disebut kelas atas Tuhan. Banyak pergumulan kami di dalam hidup kami ini, dan lancarkanlah yang masih semester bawah atau masih sekolah, karena Engkau tahu apa yang menjadi cita-cita mereka. Engkau memperlancarkan cita-cita mereka dan membantu mereka mewujudkan cita-citanya Tuhan. Inilah doa anak-Mu, Engkau yang melancarkannya dan Engkau yang meluruskannya. Dalam Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Luar biasa, teman-teman. Oke, teman-teman, kita gimana kasih lihat? Apa? Oke, teman-teman, terima kasih teman-teman udah mengikuti hari ini. Semoga teman-teman terberkati dengan ibadah hari ini dan kita akan ketemu lagi di ibadah berikutnya. Tuhan memberkati. Bye-bye. You're broken down and tired of living life on a merry-go-round. You can find a fighter, but I see it in you, so we gon' walk it out. Move mountains, we gon' walk it out and move mountains. And I'll rise up, I'll rise like the day, I'll rise up, I'll rise unafraid, I'll rise up, and I'll do it 1,000 times again. And I'll rise up, high like the waves, I'll rise up, in spite of the ache, I'll rise up, and I'll do it 1,000 times again. For you, for you, for you, for you. When the silence isn't quiet and it feels like it's getting hard to breathe, and I know you feel like dying, but I promise we'll take the world to its feet. Move mountains, bring it to
Ooh, my lips shall praise you now. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Praising you, praising you.